Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Waalaikumsalam ini kami warahmatullahi. ada di kantor Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri di Jalan Seresan Suharmaji nomor 38. Saya Yulfa Safitri saat ini bersama pimpinan redaksi Poros.News, Mas Didi Masudi, dan yang ada di tengah kita ada Bapak Dr. Zainal Arifin, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan Islam, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri yang sudah menjabat 1 minggu ya. Ya, 6 tahun. selamat. Ya, sudah 6 tahun ya. Ya, apa 6 tahun. kabar ini Pak Zainal? Alhamdulillah, selamat datang kru Poros ya ini. Iya. Berapa orang nih? 8 orang. Selamat Iya. datang di ruangan dekan yang sederhana Iya. ya ini. Jadi lumayan cukup jadi representatif. subuh ya apa ini? Kita mau kuliah tamu ini. Terima kasih loh kedatangannya semuanya. Iya. Kalau bicara tentang Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum Uniska ini kan termasuk salah satu yang sangat dipertimbangkan, recommended lah ya, karena dari kiprah para alumninya yang sudah ada di masyarakat itu menonjol gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sedikit profil dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri itu, Pak Ya, Zainal. kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, di Fakultas Hukum ini kan sudah awal sejak universitas berdiri. Ya. Jadi kita ini Juli 83. 83 sudah berdiri. Tentu saat itu tidak di Sersan Suharmaji kita, tapi di apa namanya beberapa tersebar gitu ya. beberapa lokal gitu ya. Kemudian kita apa namanya sekitar 90-an lah kita pindah di lokasi ini, dan alhamdulillah mahasiswa terus berkembang ya, dan sekarang kita bisa lihat kita punya mahasiswa yang aktif itu hampir 800-an. Wow. Ya. Nah, satu fakultas ya, 800 mahasiswa yang aktif. Itu mulai semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Ya. Jadi perkembangannya alhamdulillah terus meningkat ya. Ya. Setiap tahun jumlah mahasiswanya terus bertambah ya. Kalau boleh tahu ada berapa prodi maksudnya dari Fakultas Hukum itu sendiri? Kalau hukum itu prodinya hanya prodi ilmu hukum. Oh. Tetapi kita membagi konsentrasinya itu ilmu, jadi ada hukum pidana ya, kemudian perdata sama ilmu negara, ilmu tata negara. Ya, jadi 3 konsentrasi kita ya. Dan itu konsentrasi itu diambil setelah teman-teman mahasiswa semester 6. Semester 6 teman-teman saya konsentrasi ke arah perdata, pidana atau tata negara. Iya, minatnya kemana ya, kayak peminatan gitu. Yang paling laris konsentrasi apa ini? Semuanya diminati ya, jadi kita mulai awal sudah memberi wawasan pada mahasiswa itu untuk ini loh, kalau konsentrasi perdata itu perjanjian, kemudian kalau apa namanya tata negara dan hukum administrasi negara itu tentang apa tata negara gitu ya, kemudian pidana gitu. Jadi sudah awal kita memberikan wawasan, sehingga kalau saya melihat apa namanya teman-teman memilih itu merata. Ya. Berimbang ya jumlahnya dari. Tapi satu mahasiswa bisa nggak memilih 2 konsentrasi? Nggak bisa. Salah satu ya. Harus satu ya. Cuma konsentrasi ini sebenarnya yang membedakan hanya beberapa mata kuliah ya, mata kuliah konsentrasi gitu ya. Misalnya kalau tata negara itu ada hukum pemilu gitu ya. Kalau di
konsentrasi pidana itu misalnya hukum pidana pers kayak gitu ya. Hanya beberapa mata kuliah. Ya. Pak Didi perlu nih ya, hukum pidana pers. Ini Kan termasuk yang baru. bergerak di bidang hukum media. pidana pers itu setelah kita melihat alumni kita banyak yang jadi wartawan. Jadi ada beberapa wartawan, alumni kita ada yang kemudian ketika kita tracer study itu apa kira-kira yang dibutuhkan alumni, nah antara lain hukum pidana pers itu ya. Yang sebelumnya kita hukum media sebelumnya. Hukum media terlalu luas dan kita masukkan konsentrasi pidana jadi hukum pidana pers ya. Dan memang menarik ini Pak Zainal. Jadi Uniska ini berarti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan ke depan. Ya, jadi kurikulum kita ini dirancang berdasarkan kebutuhan lapangan. Jadi alumni itu kita track di mana mereka bekerja, kemudian kita prosentase, kemudian stakeholder kita undang, lulusan yang bekerja di instansi mereka ini sampai di mana kualitasnya, apakah kurang di bidang A, B, C. Nah, kemudian kita tutup di kurikulum itu yang mereka minta. Jadi ada ini Pak Zainal, ada semacam pemantauan pasca evaluasi mereka lulus dari Uniska ini. Ada pemantauan dan ada ikatan alumni Uniska. Jadi kita selalu connect ya supaya kita mengerti apa sih kebutuhan sebenarnya di lapangan. Gitu. Satu lagi nih Pak Zainal yang saya kira sangat menarik itu yang pemilu tadi Pak Zainal. Itu memang apakah kampus-kampus juga seperti itu? Ya kalau konsentrasi tata negara itu kita punya kelebihan selain konsentrasi tadi, kita kerjasamanya dengan Mahkamah Konstitusi dari 64 perguruan tinggi di Indonesia ya, baik negeri maupun swasta. Kita ditunjuk untuk menyelenggarakan sidang online Mahkamah Konstitusi. Jadi kita punya peradilan yang mini gitu ya, namanya smart court, mini courtroom gitu ya. Kita ruangannya di sebelah ini, jadi di situ telekonferensi. Jadi dipersiapkan kemarin sebenarnya kalau ada sengketa pemilu maupun sengketa pemilihan wali kota gubernur, jadi sidangnya nggak usah di Jakarta, tapi di sini ya. Itu dengan model semuanya dari MK ya. Ya, bahkan petugasnya pun dari MK. Jadi kita Fakultas Hukum ini ya alhamdulillah ya, dulu yang meresmikan langsung ketua MK di sini ya. Bukan Pak Mahfud, Pak Anwar. Profesor Dr. Anwar Usman. Ya, jadi kita andalan kita antara lain yaitu persidangan MK jarak jauh. Jadi sudah sempat dipakai. Tiap hari Selasa kita wajib mengikuti persidangan. Berarti online dari Jakarta. Ya besok akan saya hadirkan pengelolanya. Pengelolanya dosen sini namanya Pak Dr. Saiful Firdaus, lulusan dari Doktor Tata Negara ya. Jadi dia memang bidang itu dan dia di sini sebagai Direktur Pusdiko. Ya, Pusat Demokrasi dan Konstitusi. Ya, memang dia bertugas di situ. Jadi di Fakultas Hukum ini ada lembaga-lembaga yang sebenarnya menunjang untuk karir dan profesi alumni nanti. Misalnya ada laboratorium hukum, ada biro konsultasi dan bantuan hukum, dan itu menjalin kerjasama dengan beberapa institusi di Kota Kediri ya, misalnya Pengadilan Negeri Kabupaten, Pengadilan Negeri Kota, dan kita di sana ada namanya Posbakum. Posbakum itu pos bantuan hukum. Nah itu kerjasama dengan kita, ya itu untuk membantu masyarakat miskin. Ya, jadi bisa diakses masyarakat umum. Jadi misalnya masyarakat miskin yang minta bantuan untuk membuatkan pendampingan hukum, itu bisa datang ke Posbakum. Itu dibiayai negara. Ya. Jadi untuk masyarakatnya ya, jadi itu namanya Prodio itu. Jadi biaya negara
Dan kita di sana sudah hampir berapa periode ya. Jadi saya dekan di sini 2017 itu sudah berlangsung, sehingga saya melanjutkan program dekan yang lama. Di Pengadilan Agama juga kita punya Pospaku. Oh, jadi banyak instansi ya. Sumbangan ilmu kita kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Masuk Tridharma Perguruan Tinggi ya. Ya, Tridharma Perguruan Tinggi kan penelitian, pendidikan, pengabdian. Baik, terima kasih Pak Zainal sudah berbincang dengan kita dari Poros News TV bersama Pak Didi juga siang hari ini. Demikian tadi bincang Poros News. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poros News TV tetap fokus.